minta doa dan nasihat untuk anak-anak kami sehingga mereka terus semangat dan bangga menjadi santri. Mungkin itu saja dari saya, kami persilahkan. Doa Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, wabil khusus guru kita bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar yaitu Kiai Haji Iing. Begitu juga guru kita bersama ananda beliau Al-Ustadz Fauzan beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kautsar. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah lancarkan semua urusannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula hadir bersama kita Kiai Haji Khalidin selaku Ketua FPI DPW Kabupaten Kuningan, Ustadz Iqbal, para asatid, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, santri dan santriwati, tulab, talibat Pondok Pesantren Al-Kautsar. Dunia akhirat udah pasti bahagia. Amin ya Rabbal alamin. Bicara soal nyantri, bicara soal duduk menuntut ilmu, kadang banyak santri yang ngeluh, aduh ini pelajaran nahwu susah ini, apalagi hafalan alfiyah sama maksud, waduh susah banget, kagak hafal-hafal, kagak bisa paham-paham, apalagi kalau udah ngaji Fathul Mu'in, domirnya kembalinya jauh banget, susah betul. Apalagi kalau udah baca Balaghah, Jauharul Maknun, lebih-lebih kalau udah baca usul fikih, Ghayatul Usul, Masya Allah itu pala sampai kusut. Kalau bahasanya Al-Ahqaf, Rosib. Ada kadang yang merasakan seperti itu. Kenapa kok bisa muncul seperti ini, saudara? Karena kita menghadapi semua pelajaran ini, semua ilmu ini bukan dengan cinta. Kalau kita udah hadapi dengan cinta, yang sulit menjadi mudah, yang gak enak menjadi enak, yang membosankan menjadi membahagiakan. Saya kasih contoh yang simpel, yang mudah. Ada seorang ulama yang namanya Al-Allamah At-Tilmisani. Tilmisani ini kalau dalam bidang usulul fiqh, beliau menulis salah satu kitab yang cukup populer dalam subdisiplin ilmu usul fiqh, yaitu Takhrijul Furu' alal Usul. Usul fikih itu kan kita selama ini belajar taunya usul fikih doang. Ternyata ada subdisiplin ilmunya. Salah satunya Takhrijul Furu' alal Usul. Al-Allamah Tilmisani ini ngarang kitab di bidang tersebut, yang mana kitab tersebut dijadikan salah satu rujukan kitab usul fikih di dunia, saudara. Ternyata ceritanya waktu beliau masih belajar, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Awamah dalam kitabnya Al-Ma'alim Al-Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilm. Beliau menyebutkan Syekh At-Tilmisani ini waktu masih belajar, masih kecil, mungkin umurnya pada saat itu masih 7 tahunan, masih balita, saudara. Ngaji, hadir pengajian tafsir sama salah satu ulama. Begitu duduk pengajian tafsir sama salah satu ulama, pada saat itu Syekh yang sedang menerangkan pengajian tersebut sedang membahas tafsir ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya surga. Oh, di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Di surga itu nggak ada yang bisa kita bayangkan di dunia. Semua nikmat surga itu di luar jangkauan otak manusia. Di surga ada tajri min tahtihal anhar, rumah-rumah dari mutiara yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walhasil ini sedang dibahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya surga. Setelah ini Syekh menjelaskan selesai, Tilmisani yang masih kecil pada saat itu, masih kecil, beliau angkat tangan, Syekh saya mau nanya. Silahkan nanya. Apa kata beliau? Ya Syekh, saya mau tanya, nanti di surga ada majelis ilmu nggak? Di surga ada ngaji Fathul Mu'in kagak?
Di surga ada ngaji jurumiyah sama imriti gak? Maknanya begitu. Nanti di surga ada majelis ilmu nggak? Ada belajar ilmunya Nabi nggak nanti di surga? Akhirnya si Syekh mengatakan, na'am fiha ma tashtahihil anfus. Segala hal yang diinginkan oleh orang nanti akan ditemukan di surga. Apapun itu yang dia inginkan pasti ditemukan. Akhirnya apa jawab Syekh Tilmisani yang pada saat itu masih kecil usianya, saudara? Beliau menjawab, lau qulta la qultu la ladzata fiha. Andai kata kau mengatakan, Syekh, di surga itu nggak ada majelis taklim, nggak ada pesantren di surga. Andai kata kau mengatakan demikian, la qultu, maka niscaya aku akan mengatakan la ladzata fiha. Di surga nggak enak, di surga nggak ada kenikmatan, enakan di dunia, karena di dunia ada majelis ilmu. Masya Allah. Jadi beliau menuntut ilmu pakai kelezatan, kenikmatan, pakai cinta. Akhirnya Sara Tilmisani jadi seorang Tilmisani, ulama besar yang jadi rujukan di dunia. Kalau kita pakai cinta, yang sulit jadi mudah, yang banyak jadi kelihatan sedikit, saudara. Yang bikin repot jadi gampang, yang membosankan jadi menyenangkan, karena cinta. Makanya ada seorang ulama yang namanya Az-Zamakhsyari yang punya tafsir Al-Kasyaf. Zamakhsyari ini dalam ilmu lughah bisa dijadikan rujukan, tapi kalau dalam ilmu akidah nggak bisa dijadikan rujukan karena beliau terindikasi akidah Mu'tazilah. Jadi ambil lughahnya saja, khudh ma safa wa da' ma kadar, ambil yang baik, buang yang buruk. Az-Zamakhsyari pernah beliau mengatakan, sahari fitankihil ulumi ala dhuli min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi. Aku begadang semalaman nggak tidur, baca kitab, menulis, memahami ibarat kitab. Semalaman aku nggak tidur. Itu lebih nikmat bagiku daripada aku berpelukan dengan bidadari. Masya Allah, saking nikmatnya dia merasakan ilmu. Lega, luar biasa yang dia rasakan. Akhirnya jadi ulama besar. Begitu juga ulama-ulama kita, saudara. Kalau mereka menuntut ilmu bukan dengan kenikmatan, nggak akan jadi ulama, saudara. Kenapa mereka bisa jadi ulama? Ilmunya luas, wawasannya luas, semuanya dihafalkan, saudara. Pemahamannya begitu dalam, karena mereka merasakan kelezatan ilmu. Yataladzadzuna bil ilm. Ilmu itu lezat, ilmu itu nikmat, sehingga mereka berbondong-bondong untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Yang kedua, sedikit sebelum saya tutup, karena ada acara lagi, habis itu saya harus balik ke Bogor karena besok ada acara di Cipayung pagi, saudara. Sebelum saya tutup, kenapa terkadang kita nggak bisa? Kita ini bukan nggak bisa, tapi kita nggak mau bisa. Kenapa saya katakan demikian? Apa sih yang membedakan kita sama ulama-ulama dulu, saudara? Yang membedakan kita sama ulama-ulama dulu yang ngarang kitab sampai puluhan jilid, yang karyanya kita pakai sampai sekarang, yang hafal ini, hafal itu, luar biasa ilmunya, luas seperti lautan. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang membedakan kita dengan mereka adalah mereka menggunakan kemampuan maksimalnya setiap hari, tapi kita hanya menggunakan kemampuan maksimal kita kalau kepepet. Saya punya bukti yang paling simpel. Kalau hari-hari biasa, ada nggak yang baca kitab dalam semalam sampai 200 halaman? Nggak ada kan? 100 halaman deh. Ada nggak? 50 halaman deh. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau malam ujian, ada nggak yang baca satu malam 50 halaman? Ada. Keburu nggak? Kekejar nggak? Bahkan sebagian poin-poin pentingnya diapalkan, betul? Padahal kalau di hari-hari biasa, jangan-jangan 50 halaman, 20 halaman udah bagus, betul? Kenapa? Artinya kita punya kemampuan maksimal. Yang kita simpan dipakainya cuma pas ujian doang. Buktinya kita bisa. Selain ujian, kemampuan maksimal jadi umpetin, ketutup sama micin, saudara. Betul? Beda halnya ulama dulu. Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama-ulama lainnya, saudara. Mereka punya kemampuan maksimal, tapi kemampuan maksimalnya digunakan setiap hari.
Akhirnya jadilah seorang Zakaria Al-Ansari, jadilah seorang Ibn Hajar Al-Haytami, jadilah seorang saudara Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, jadilah seorang Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kenapa? Karena kemampuan maksimalnya digunakan setiap hari. Bahkan Al-Imam Nawawi saudara dikatakan itu karangannya Imam Nawawi kalau dibagi setiap hari itu beliau jatuhnya setiap hari jadi nulis saudara. Saking banyaknya karangan beliau ibadallah. Kenapa? Setiap hari dikeluarkan kemampuan maksimalnya, sedangkan kita hanya mengeluarkan kemampuan maksimal tatkala kepepet. Betul? Nah, buktinya tadi udah. Bukti yang gak terbantahkan, malam ujian 50 lembar, 30 bahkan 100 lembar. Bahkan saya dulu kalau ujian di Ahqaf sampai 300 halaman kebaca satu malam. Gara-gara ujian. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jadi yang perlu dibawa oleh-oleh yang saya bawakan untuk santri dan santriwati Al-Kautsar pada malam hari ini, yang pertama di dalam menuntut ilmu, tuntutlah ilmu pakai lezat, pakai kenikmatan. Kenapa orang banyak yang nggak suka matematika, nganggap matematika sulit? Karena baru ngeliat udah ketakutan. Betul? Kenapa banyak yang bilang ilmu mantek tuh sulit, susah? Karena baru ngeliat udah ketakut. Ternyata kalau kita masuk kita nikmati luar biasa, nggak mau berhenti saudara. Dulu maaf kawan-kawan saya di Al-Ahqaf banyak yang rosip, yang gagal gara-gara pelajaran usulul fikih karena dianggap susah. Kenapa? Karena stigma yang terbentuk di kepala udah susah. Tapi alhamdulillah Al-Fagir, kawan-kawan pada nggak suka usul fikih, Al-Fagir senang usul fikih. Kalau udah mau ujian usul fikih paling senang. Kenapa? Karena bacanya pakai cinta, pakai kenikmatan. Jadi yang pertama kita belajar pakai cinta, pakai kenikmatan, tanamkan di hati kita cinta ilmu. Karena ilmu mulia dan ilmu yang akan memuliakan kita manakala kita amalkan dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Jadi yang pertama pakai yang kedua keluarkan kemampuan maksimal kita, bukan hanya pada saat kepepet tapi setiap saat. Insya Allah manakala dua ini betul-betul diterapkan bersama adab, bersama akhlak, insya Allah dari Ponpes Al-Kautsar ini akan dicetak saudara nanti mereka Imam Ghazali berikutnya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berikutnya, ulama-ulama besar berikutnya akan lahir insya Allah dari Pondok Pesantren Al-Kautsar insya. Nah ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan jazakumullah san jazak kepada Al Habib Hanif yang telah memberikan ilmu kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga beliau di dalam dakwahnya selalu istiqomah, diberikan sehat jasmani rohani dan juga diberikan keselamatan sehingga beliau terus untuk memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.